Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. datang semuanya di acara obrolan saya Sekolah Sowan. Jadi kita coba sowan ke guru-guru kita ya, dan menanyakan beberapa hal atau topik yang nantinya bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Sekarang kita sudah bersama dengan Ustaz Amang. Selamat siang, Ustaz. Siang. Alhamdulillah sehatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini bulan November ya. Akhir bulan biasanya ada agenda ulangan di sekolahan. Ya. Saya pernah dengar ya dari istilah-istilah yang umum di teman-teman itu, kalau jadi siswa itu belum afdol atau belum bisa disebut siswa kalau belum mencontek biasanya gitu ya olahan. Nah, menurut jenengan gimana yang seperti itu? Kayaknya bukan belum afdol ya. Cuman banyak anak yang memang mungkin dituntut nilai bagus baik sama guru atau orang tuanya. Nah, ini yang jadi sorotan. Di survei saya misalnya di kelas-kelas pun ternyata kelas unggulan, anak-anak pinter pun ternyata yang paling banyak mencontek. Oh. Nah, itu bisa tren bisa juga sih Mas, karena temannya nyontek dia jadi nyontek bisa. Kalau kenapa yang kelas unggulan jelas itu tuntutan dari orang tua sama orang tua sama guru, semuanya menuntut untuk nilainya bagus. Terus terjadi kompetisi nilai itu tidak sehat, menjadi tidak sehat karena ya yang dipahami gitu-gitu aja, sebetulnya sama, cuman kalau rasa percaya diri untuk tidak nyontek itu yang. Oke, artinya kalau bisa diambil simpulan, peristiwa nyontek itu lebih kepada dorongan dari luar ya, dari teman-temannya, dari tuntutan orang tua termasuk nilai. Itu seberapa besar jika dibandingkan dengan niatan siswa sendiri, atau menurut berdasarkan pengalaman jenengan justru memang faktor utamanya dari luar? Ini dari luar dari dalam dua-duanya seimbang. Dua-duanya imbang. Dari dalamnya ada nafsu untuk kompetisi pribadi, itu ada beberapa anak yang memang saya harus ranking 1, ada yang saya di jalur di peringkat-peringkat aman. Kalau dulu terima rapot itu kan yang ditampilkan di papan tulis 1 sampai 10. Oke. Nah, ingin tuh namanya ditulis di situ. Makanya saya paling menentang peringkat di papan tulis ketika terima rapot tuh ditulis semua. Menentang karena memang dampak negatifnya salah satunya ini, atau ada dampak lain? Bukan masalah dampak, tidak etis. Kembali ke kita kalau empati, banyak orang tua ketika saya terima rapot tidak saya tampilkan, cuman dalam bentuk kertas ranking 1 sampai 32 siswa misalkan, semuanya saya ranking. Yang mau lihat silahkan kesini aja. Tidak etisnya, ini anaknya siapa, orang menjadi tahu. Artinya bahwa piye nek anakmu rankinge ngisor ki isin apa ora, nek ora siji isin, itu kan jadi beban buat yang rankingnya rendah. Orang tuanya juga malu tuh Mas. Iya, malu. Jadi kita malu, dia menekan anaknya, kamu kok seperti ini enggak seperti anaknya si B. Padahal peringkat itu berdasarkan nilai subjektif. Sama nilai subjektif. Kenapa kok
subjektifkan itu kan sama yang diujikan tiap siswa, kok bisa subjektif kan menurut Ina? Nilai yang sudah dibagikan itu biasanya tidak dalam bentuk lembar jawabmu nilainya berapa dikali berapa tambah berapa, tidak seperti itu. Sebab nilai sudah jadi kamu nilainya sekian. Ada faktor guru ketika mau menilai anak, oh anak ini kok nilainya bisa sekian tapi kasihan ditambahi. Ada yang nilainya bagus tapi ini mesti nyontek dikurangi. Hanya subjektivitas guru berperan besar di situ ya. Sangat berperan besar. Tapi mungkin tidak semuanya ya. Ya. Oke. Kalau garis bawahi tadi ya tidak semuanya seperti itu. Tapi ada fenomena yang seperti itu. Tapi saya justru ingin menyoroti peristiwa mencontek tadi. Ada hal yang menarik tadi disampaikan Ustaz Amam ya. Ternyata di kelas unggulan tadi ya, kelas unggulan, jadi ada kelas unggulan, tadi di peringkat ya unggulan sampai non unggulan lah itu. Nah itu cenderung kelas unggulan yang lebih banyak menconteknya seperti itu. Ya karena turutan kompetisi tadi. Nah, bagaimana menjenengan memandang kompetisi tadi? Tentunya kan ini ada plus minusnya ya bagi pendidikan karakter, terutama yang sedang digembor-gemborkan ini kan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Kalau jenengan mandang itu gimana? Yang mencontek kok. Yang mencontek itu kan yang jelas. Yang pertama bukan, tidak usah ngomong Pancasila dulu, ngomongnya berbohong apa enggak ini anak. Nah. Yang dibohongi siapa aja? Guru, orang tua, dia sendiri dibohongi. Berarti dia membohongi dirinya sendiri. Iya, orang ngerti. Udah tahu jawabannya, ya ngapusi awake dhewe. Kuwi urung ngapusi malaikat, Mas. Urung ngapusi malaikat. Gusti Allah dihapusi juga. Ya, pilingan itu apaan? Jadi pernah di kelas. Jadi dulu saya pernah kita ngajar di kelas, kalian boleh nyontek ya. Asalkan malaikat tidak tahu. Hanya kan mereka mikir, iya bicaranya malaikat orang ngerti ya, malaikat mesti ngerti apa. Nah artinya ketika posisi dia mencontek itu orang kelingan malaikat, orang kelingan Gusti Allah, orang kelingan agamanya apa, yang penting dia gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, saya ingat gini Mas, ujian loh itu. Ujian, anak-anak itu udah pada tegang karena jamnya sudah hampir habis juga. Itu buku ditumpuk di depan. Saya cut sebentar untuk refreshing, saya ngomong gini loh, nyontohnya bahaya ini satu, kehilangan rasa malu terhadap temannya. Karena kalau nyontek di kategorinya mencuri atau ya minimal itu mencuri lah ya, mencuri atau curang, kita itu benci sama orang yang curang, dan berarti kita kalau curang kan malu. Nah hilangnya rasa malu itu lah. Nek uang orang duwe isin ki apa? Tak takoni bocah-bocah. Apa itu orang yang tidak punya malu? Wong edan. Ya sudah selesai toh. Oke. Sekarang boleh demi Allah demi Allah boleh siapapun yang tidak tahu boleh lihat buku, ambil aja. Tidak apa-apa, boleh nyontek. Bebas nyontek. Syaratnya satu aja. Ora isin. Sopo sing ora isin silahkan ambil. Bukan tidak ada loh Mas, ada 2 anak yang mengambil dengan biasa aja tanpa rasa malu, dan saya biarkan. Konsekuensi saya memang orang duwe izin piye meneh. Iya. Tapi jangan mencoba nanya enggak ke 2 anak itu, misalnya kenapa sih kamu kok sampai nyontek gitu, alasannya apa kira-kira? Saya enggak nanya, cuman satu hal, ada mungkin dari orang tua, saya melihatnya dari orang tua bahwa kamu kalau mau ini nilainya harus begini. Oke, iming-iming hadiah biasanya ya. Meskipun tidak menjamin kalau dia berhasil mencontek itu nilainya jadi bagus.
toh nilai akan diperhitungkan, nilai akhir misalkan ijazah atau apa diperhitungkan dengan nilai yang lain. Ya. Menarik tadi upaya untuk membenturkan dengan perasaan dalam dirinya ya, mencoba merefleksikan. Jadi ya silahkan, kan biasanya anak-anak itu kalau dilarang malah dia melakukan. Ya. Kalau dipersilahkan dia secara psikologis malah, loh kok mas persilahkan, merasa aneh. Akhirnya itu tadi, walaupun masih ada 2 anak. Jadi gini, ada yang mempersilahkan, silahkan ambil buku, tapi kan karena hanya itu Ya. anak menjadi takut, jangan-jangan ini jebakan dan sebagainya. Tapi kalau itu kan saya sudah berjanji, Ya. siapapun yang tidak punya rasa malu silahkan ambil bukunya. Ini tabrakan dengan rasa malu dalam dirinya sendiri. Iya. Ya kan wis ngomong, nek orang duwe isin ki berarti apa wong edan, ya selesai to. Kayak wong edian berarti. Kayak wong edan. Wis wong edan kok asal nilainya apik kan gitu, Mas. Ya, akhirnya yang dilakukan 2 anak tadi. Nah, Aku ngedan banget. ini sudah tidak ngomong Pancasila, ini masih manusia aja sudah ke. Iya, sudah seperti itu ya. Terakhir mungkin pesan jenengan untuk anak-anak yang akan menghadapi ulangan ini, biasanya mencontek atau menghalalkan segala cara, entah mencontek, ngepek, macam-macam. Nah itu. Kalau saya setiap ulangan pastinya ya satu, jangan nyontek karena tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap muridmu, karena nilai bagus itu senengnya 5 menit, nilai jelek juga sedih 5 menit, cuman sebentar aja kok. Jenengan misalkan dulu waktu sekolah terima rapot, nilainya bagus, seneng berapa menit. Nilai buruk dimarahi orang tua berapa menit, habis itu main seneng lagi kok. Itu yang saya tekankan, bahwa nilai itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang kamu raih dengan susah payah, dengan curang-curang seperti itu tidak ada apa-apanya. 5 menit aja, tidak ada 5 menit malah. Senengnya nilai paling wah nilaiku api, sudah kembali ke realitas kehidupan bermasyarakat semula. Dolan itu dolan, mana sih utuh kok. Emang kalau dolan kita masih bangga dengan nilai kita? Enggak juga. Atau sedih dengan nilai kita? Enggak juga. Oke, terima kasih Ustadz bahasan contek ya. Nah, itu tadi ulasan dari Mam. Sidik mana Mas? Gini aja, kalau masih mau mencontek enggak usah sekolah. Kok iso? Hah? Kok iso gitu? Masih mau mencontek enggak usah sekolah? Kenapa? Sekolah itu yang intinya adalah akhlak, karakter, artinya punya kepribadian yang jelas, pede. Kalau tidak punya itu tidak usah sekolah itu dilatih untuk itu dulu. Artinya fokus sekolah dan pendidikan itu untuk karakter ya, adab. Nah itu ya teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.